Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi sebelum kalian tonton video ini, pastikan kalian sudah tonton video sebelumnya, yaitu tentang aliran air dalam tanah. Gitu. Jadi kalian bisa klik video tersebut yang ada di pojok kanan atas linknya. Di video itu sudah kita bahas tentang bagaimana aliran air di dalam tanah, kemudian teori-teori apa saja yang digunakan, dan juga sudah dibahas tentang perhitungan dari koefisien permeabilitas gitu, atau koefisien rembesan. Nah, di video ini akan kita bahas tentang bagaimana caranya kita mendapatkan parameter permeabilitas atau parameter koefisien rembesan. Itu bagaimana cara kita mendapatkannya gitu, baik melalui pengujian di laboratorium maupun pengujian di lapangan. Jadi dua hal itulah yang akan kita bahas dalam video ini, yaitu tentang pengujian koefisien rembesan di laboratorium, dan akan dilanjutkan dengan pembahasan pengujian koefisien rembesan di lapangan. Oke. Kita mulai dari pembahasan koefisien rembesan di laboratorium. Jadi basically ada dua pengujian yang kita bisa lakukan di laboratorium untuk mendapatkan nilai koefisien rembesan. Pengujian yang pertama yaitu kita sebut sebagai uji tinggi konstan, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah constant head test. Gitu. Jadi sesuai dengan namanya ada kata konstan di sini. Artinya apa? Artinya dalam pengujian ini kita menjaga, kita membuat gimana caranya agar perbedaan tinggi antara inlet dan outlet itu dia selalu konstan gitu. Jadi kalau ini adalah muka air yang ada di inlet, kita jaga biar dia itu selalu konstan. Artinya tidak ada perubahan tinggi energi di sini. Jadi pengujian ini itu cocok untuk tanah berbutir kasar atau tanah yang memiliki koefisien rembesan yang besar gitu. Jadi bagaimana caranya kita mendapatkan nilai koefisien rembesan dari pengujian ini? Kita bisa menggunakan persamaan ini, yaitu K sama dengan Q dikali dengan L dibagi dengan A dikali dengan H dikali dengan T. Jadi Q ini adalah volume air yang kita tampung dalam satuan waktu tertentu, T di sini. Kemudian L ini adalah panjang sampel tanah kita. Kemudian A ini adalah luas penampang melintang dari sampel tanah kita. Jadi luas penampang tanah di sini. Kemudian H ini adalah beda tinggi antara inlet dan outletnya. Gitu. Oke, jadi untuk pengujian ini sendiri bagaimana tahapannya? Kita mengacu pada ASTM D243468. Di sini kita bisa menyiapkan contoh tanah kita sesuai dengan poin A hingga poin C. Gitu. Yang perlu teman-teman perhatikan di sini adalah tentang bagaimana tahapan-tahapannya. Gitu. Jadi mulai dari yang pertama, yang poin pertama ini adalah kita persiapkan dulu alatnya, mulai dari pipa ukurnya atau buretnya, kita sesuaikan ketinggiannya. Di poin pertama ini adalah kita setting alatnya terlebih dahulu. Kemudian yang poin kedua ini adalah kita persiapkan gelas ukur di outletnya untuk mengumpulkan air yang keluar. Gitu. Kemudian yang ketiga ini adalah kita buka klep outlet di bagian bawah buret. Kita masukkan air ke dalam buret melalui corong. Kita biarkan air mengalir keluar dari outlet sampai aliran air itu menjadi stabil. Gitu. Setelah aliran air itu stabil, kita tutup klep outlet di bagian bawah buret. Gitu. Kita ukur dan catat ketinggian air di dalam buret sehingga didapatkanlah nilai H-nya. Gitu. Jadi biasanya alatnya itu seperti ini.
Jadi hingga poin yang ke berapa ini tadi? Hingga poin yang ke-6 itu kita belum melakukan pengujiannya, hanya pencatatan awal saja gitu. Jadi tadi kita sudah setting alatnya, kita sudah masukkan air dari sini menggunakan corong gitu. Ini kita sampel tanah kita juga sudah kita setting, dan kita juga sudah letakkan gelas ukur untuk menampung air yang keluar gitu. Jadi di pencatatan awal kita itu kita masukkan air, kita catat berapa perbedaan tinggi air yang di sini dan di outlet kita gitu. Jadi setelah tadi kita sudah tes apakah air yang mengalir ini sudah lancar gitu ya, sudah konstan, baru kita akan lakukan pengujiannya. Jadi pertama kita tutup dulu kerannya, kita lihat lagi, pastikan lagi tinggi air yang di sini itu berapa, kita catat. Kemudian kita aktifkan stopwatch kita. Jadi kita tentukan berapa lama kita akan mengamati air yang keluar dari outlet ini. Misalkan kita tentukan waktunya, waktu pengamatan kita itu selama 60 detik atau 1 menit gitu. Jadi di sini seperti yang ada pada contoh ini gitu. Kita lakukan pengamatan selama 60 detik dan misalkan catatan tinggi antara inlet dan outlet kita itu adalah 60 cm. Kita lakukan pengamatan berapa air yang kita tampung, berapa volume air yang kita tampung selama 60 detik tersebut. Gitu. Kita catat di sini sebagai key. Kita dapatkan nilai key-nya adalah 305 cm kubik. Gitu. Kemudian kita lakukan perhitungan untuk nilai K-nya. Dengan key adalah volume air yang kita dapat dari kita menampung airnya selama T-nya adalah 60 detik. Kemudian L ini adalah panjang sampel tanah kita, A-nya adalah luas penampang sampel kita, dan H ini adalah perbedaan antara inlet dan outletnya. Gitu. Ini baru 1 kali percobaan. Percobaan ini kita lakukan selama 3 kali dengan perbedaan hanya kita ubah. Di sini untuk H 70 cm dan ini untuk H 80 cm. Gitu. Yang perlu kalian catat di sini adalah karena ini adalah pengujian tinggi konstan, artinya ketika kita membuka keran yang ada di sini, maka akan terjadi penurunan air. Nah, penurunan air ini tidak boleh terjadi, sehingga ketika ada air yang turun, kita harus segera melakukan pengisian airnya gitu. Jadi tidak ada perbedaan tinggi energi gitu ya, tidak ada perbedaan antara air yang di sini selama kita lakukan pengujian 60 detik itu. Begitu teman-teman untuk yang constant head ini. Jadi setelah kita melakukan pengujian itu sebanyak 3 kali, maka untuk nilai permeabilitasnya adalah kita dapatkan dari nilai rata-rata ketiganya gitu. Oke, itu untuk yang constant head. Sedangkan untuk yang falling head ini adalah kebalikannya dari yang pengujian constant head tersebut. Jadi pengujian yang falling head atau tinggi jatuh itu dia cocok untuk tanah yang berbutir halus atau dia yang memiliki koefisien rembesan kecil. Gitu, kita bisa dapatkan dengan persamaan ini K sama dengan 2,303. A ini adalah luas penampang dari buretnya. Kemudian ini L sama seperti yang pengujian constant head tadi. Ini adalah panjang dari sampel tanah kita. A adalah luas penampang dari sampel tanah kita. T adalah waktu pengamatan. Kemudian H1 dan H2 ini adalah perbedaan tinggi inlet dan outlet mula-mula ketika H1 dan akhirnya itu berapa ketika H2 gitu. Jadi tahapan pengujiannya hampir sama dengan yang constant head, perbedaannya adalah di sini. Kita langsung saja ke contoh data yang kita dapatkan.
Jadi teman-teman di sini ada H1 dan H2. Jadi misalkan saja kita akan melakukan pengujian dengan tinggi muka air awal di dalam buret itu adalah 85 cm. Kemudian hingga mencapai H2 24 cm, itu kita catat waktunya itu berapa, T-nya itu berapa, dan berapa air yang bisa kita tampung selama penurunan dari H1 ke H2 yang waktunya 15 detik tersebut. Berapa air yang bisa kita tampung gitu. Jadi dari sini kita bisa lakukan perhitungan K dengan menggunakan persamaan ini dan didapatkan nilai K-nya. Pengujian ini teman-teman kita lakukan sebanyak 3 kali dengan H mula-mula yang berbeda, dan bisa juga hingga mencapai H akhir yang berbeda. Yang jelas ada perbedaan energi di sini. Perbedaan head yang mula-mulanya berapa, akhirnya berapa, kita catat waktunya, dan kita catat berapa volume air yang dapat kita tampung. Dari ketiganya, kemudian kita lakukan rata-rata untuk mendapatkan nilai K-nya, gitu. Oke, jadi itu adalah 2 tes yang bisa kita lakukan di laboratorium untuk mendapatkan nilai koefisien rembesan. Ini adalah contoh soal. Ini adalah contoh soal ketika pengujian constant head itu dilakukan di laboratorium. Untuk panjang sampel tanah kita adalah 30 cm, luas sampel tanah kita adalah 177 cm square, kemudian constant head difference-nya hanya adalah 50 cm, dan waktu pengujiannya adalah selama 50 menit kita bisa menampung air sebanyak 350 cm3. Kita diminta untuk menghitung berapa nilai koefisien rembesannya dalam satuan cm per detik. Tentu saja dengan mudah kita bisa mendapatkan dengan menggunakan persamaan ini. Kita tinggal masukkan berapa nilai air yang kita tampung, kemudian L-nya ini adalah panjang sampel tanah kita, A-nya luas penampangnya, H-nya 50, dan T-nya ini adalah 5 menit. Karena yang ditanyakan adalah dalam satuan cm per detik, jadi di sini waktu menitnya kita ubah dulu ke dalam detik dengan mengalikannya 60. Sehingga kita dapatkan nilai K-nya adalah 3,95 10⁻³ cm per detik. Gitu teman-teman. Ini untuk soal yang berbeda dengan pengujian falling head test atau uji jatuh. Jadi ini adalah panjang sampel tanah kita dan luasnya. Kemudian ini adalah luasan dari pipa buretnya 40 mm persegi. Gitu. Jadi di sini ada head difference-nya, waktunya. Waktu pengujian kita itu adalah selama 180 detik atau 3 menit. Perbedaan head difference-nya awalnya itu adalah 500, kemudian yang akhirnya itu adalah 300 mm. Kita diminta untuk menghitung hydraulic conductivity-nya itu berapa. Kita tinggal ikuti saja persamaan ini. Jadi H1 dan H2 ini adalah mula-mulanya berapa? 500 mm. Ini ketinggian akhirnya adalah 300 mm. Gitu, sehingga dengan mudah kita bisa mendapatkan nilai koefisien rembesannya 2,27 10⁻² cm per detik. Gitu. Oke. Sedangkan untuk pengujian koefisien rembesan di lapangan, salah satu caranya adalah dengan menggunakan pumping well. Gitu. Jadi ini pengujian ini itu adalah kita membuat, ini adalah sumur kita. Jadi mula-mula kita akan membuat sumur kita, dimana teman-teman bisa perhatikan ini adalah impermeable layer. Ini
kita buat sumur kita hingga kedalaman tertentu, dan pada jarak tertentu, jarak dari sumur kita sejarak R1 dan R2 kita buat observation well atau sumur observasi. Nah, tahapan pengujiannya bagaimana gitu. Jadi mula-mula ini adalah muka air tanah kita. Ini muka air tanah mula-mula kita. Kemudian kita lakukan pompa untuk mengeluarkan air di dalam sumur uji kita. Gitu. Jadi airnya kita pompa keluar. Kemudian kita lakukan pengujian secara terus-menerus di dalam sumur uji kita. Jadi ketika air kita pompa, maka akan terjadi penurunan muka airnya. Gitu. Ketika terjadi penurunan muka airnya, ketinggian air di dalam sumur uji dan sumur observasi diteliti secara terus-menerus sejak pemompaan dilakukan hingga terjadi steady state itu dicapai. Gitu. Ketika steady state tersebut dicapai, bila mana ketinggian air di dalam sumur uji dan sumur observasi menjadi konstan, jumlah air tanah yang mengalir ke dalam sumur uji per satuan waktu atau debit Q adalah sama dengan jumlah air yang dipompa keluar dari sumur uji per satuan waktu. Jadi dilakukan pengujian ini R1 dan R2, kemudian H1 dan H2 gitu. Jadi ketika terjadi penurunan di sini muka air tanahnya, maka kita lakukan pengujian bagaimana muka air tanah di observation well kita gitu. Kita catat berapa tingginya H2 dan H1 masing-masing. Ini untuk sumur yang kedua, ini untuk sumur yang pertama. Kemudian kita lakukan perhitungan menggunakan persamaan ini. Gitu. Jadi K sama dengan Q log R1 dibagi R2, kemudian H, dan ini adalah H1 dan H2. Gitu. Jadi H itu adalah ini. Kemudian kalau H2 itu tinggi air yang ada di observation well 2, H1 adalah tinggi air yang ada di observation well 1. Gitu. Oke. Ini juga sama. Untuk H ini adalah tebal dari confine aquifernya. Jadi aquifernya itu berapa ketebalannya? Digunakan persamaan yang sama. Kemudian yang kedua, untuk yang pengujian di lapangan kita bisa melakukan dengan auger hole. Jadi di sini kita tinggal buat aja sumurnya. Kemudian lubang dibuat di lapangan hingga kedalaman L di bawah muka air tanah. Pertama-tama kita akan pompa air itu keluar dari lubang. Keadaan ini akan menyebabkan adanya aliran air tanah ke dalam lubang melalui keliling dan dasar lubang. Penambahan air tanah di dalam lubang auger dalam waktu dicatat. Gitu. Jadi R ini adalah diameter dari lubang kita. Kemudian S itu adalah faktor shape dari auger hole kita. D itu adalah depth dari dasar lubang kita ke muka air tanah tersebut. Gitu. Nah, kalau H dan T ini adalah penambahan airnya dalam satuan waktu tertentu. Itu yang kita cek, kita ukur. Gitu. Jadi kita bisa menggunakan persamaan ini untuk mendapatkan nilai permeabilitasnya. Gitu, teman-teman. Oke. Jadi ini adalah contoh dari untuk yang pengujian auger tadi. Kita dapatkan di sini untuk diameter sumur kita adalah 100 mili. Kemudian muka air tanah kita itu adalah 12. Dan di sini ada H
Jadi H di sini itu adalah 1,5 meter, kemudian 3 cm. Ini adalah penambahannya. Jadi penambahan atau kenaikan 3 cm itu selama 10 menit gitu. Jadi DH dan DT-nya adalah 10 menit. Kemudian kita dapatkan nilai RW-nya karena jari-jarinya. Jadi diameter dibagi 2. Kemudian nilai H dan D-nya adalah 0,83. Gitu. Kemudian kita masukkan persamaan K-nya ini. Sehingga didapatkanlah nilai K adalah 4,28 10⁻⁵ cm per detik. Gitu, teman-teman. Oke. Jadi itu saja terkait dengan bagaimana caranya kita mendapatkan koefisien permeabilitas dari pengujian baik di lapangan maupun di laboratorium. Semoga video ini bisa bermanfaat, bisa menambah pemahaman teman-teman terkait dengan koefisien permeabilitas itu. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.